Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kasih dari Tuhan kita. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita patut memanjatkan syukur kepada Tuhan di saat ini. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhanlah kita boleh ada hingga saat ini. Sebelum kita akan memulaikan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, saudara-saudaraku, berkenanlah saudara-saudaraku memberikan beberapa menit ke depan untuk mendengarkan butiran-butiran firman Tuhan di saat ini melalui buku yang dituliskan oleh hamba Tuhan, Kai Kusma, dalam buku Bugar Selamanya. Kita akan masuk di dalam pokok pembahasan di saat ini dengan topik olahraga memindahkan gunung saya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 30 ayat 15, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal, tenang, dan percaya terletak kekuatanmu. Keterangan menjadi sensitif terhadap banyak bahan kimia telah menjadi gunung besar dalam hidup saya. Paparan bahan kimia berbau meskipun sedikit yang mana orang lain bahkan tidak menyadarinya. Semuanya membuat hidup saya sengsara. Seketika kepala parah, kelelahan, nyeri otot, dan mengaburkan otak. Saya berdoa agar Tuhan membantu saya. Mengonsumsi suplemen nutrisi sedikit membantu, namun pada bulan Oktober Tuhan mendesak saya untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi. Jadi saya memulai program olahraga. 1 jam setiap pagi untuk olahraga, perenggangan, dan pernapasan. Saya mendapati lebih banyak fleksibilitas, ketenangan pikiran apa saya perlukan untuk tantangan yang tidak terduga, menenangkan hati. Pada bulan Desember, saya pergi ke Boston untuk mengemas barang-barang ibu saya. Itu akan menjadi pekerjaan yang sangat besar, apartemennya penuh, dan saya hanya punya kurang dari seminggu untuk melakukannya. Akankah energi saya cukup? Saya menaiki pesawat dengan keyakinan bahwa jika Tuhan bisa menemukan harga tiket penerbangan yang pantas bagi saya di musim Natal, Tuhan juga akan membuat supaya cuacanya baik, menemukan agen untuk pindahan yang memiliki reputasi baik, membiarkan mobil bekas saya tetap berjalan dengan baik, dan memberikan saya stamina yang saya perlukan. Jadi saya memejamkan mata dan tidur siang dengan tenang selama perjalanan panjang. Setiap pagi selama minggu berikutnya saya akan berbicara dengan Tuhan dan mengambil waktu berolahraga sambil fokus pada kuasa Tuhan yang menopang. Lalu saya akan mengemudi menuju tempat ibu saya, merasa segar dan positif dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di depan. Pada pertengahan minggu saya sangat kelelahan ketika adik perempuan saya yang tinggal 20 mil dari tempat tinggal ibu datang selama 2 hari dan hanya mengemas 6 kotak. Kemarahan meledak dalam diri saya dan saya meninggalkan apartemen lebih awal untuk menenangkan rasa kemalangan dalam diri saya. Saya perlu berbicara dengan Bapa saya perlu untuk turun dari tahta dan menempatkan Tuhan di sana. Saya perlu mengingat bahwa kunci kekuatan saya adalah dengan tinggal diam dan percaya pada Tuhan yang memindahkan gunung. Firman Tuhan dalam Markus 11 ayat 23. Akhirnya 150 kotak selanjutnya dan langkah-langkah yang tak terhitung jumlahnya menuju lantai 2 apartemen ibu saya. Kami sekarang siap untuk pindahan, baik cuaca maupun mobilnya bekerja sama dalam perjalanan panjang kami ke utara. Keesokan harinya suhu turun drastis dan angin menderu menerbangkan salju. Tetapi kami aman dan nyaman. Saya telah menemukan bahwa olahraga adalah salah satu metode Tuhan untuk memindahkan gunung. Olahraga fisik dan latihan iman. Sungguh baik penjelasan pekabaran firman Tuhan di saat ini. Pekabaran firman Tuhan ini tidak lari jauh dari setiap aktivitas kita setiap hari. Dari setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, entah itu di rumah, entah itu di tempat kerja. Nah, dalam penjelasan pekabaran firman Tuhan di saat ini, dengan topik olahraga memindahkan gunung saya, menceritakan kisah nyata dari seorang yang dimana dia ditempatkan Tuhan dalam situasi di mana dia mau menolong orang tuanya untuk memindahkan barang orang tuanya dari apartemen. Ada situasi di mana orang ini memiliki ekspektasi yang lebih bahwa segala sesuatu
harus berjalan sesuai dengan keinginannya sendiri, harus berjalan sesuai dengan apa yang dia telah rencanakan. Tetapi saudara-saudaraku, kalau kita baca di dalam pekabaran firman Tuhan ini, bahwa ketika Tuhan mengizinkan situasi yang berbeda, mengizinkan situasi yang jauh dari ekspektasi manusia, di sini dikatakan dia mengalami suatu masalah dalam proses berpikirnya, di mana paradigma dia berpikir bahwa segala sesuatu akan berjalan lancar sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan apa yang telah dia rencanakan. Kalau kita baca di dalam perenungan ini, dikatakan di paragraf yang kelima, dikatakan bahwa pada pertengahan minggu, saya sangat kelelahan ketika adik perempuan saya yang tinggal 20 mil dari tempat tinggal ibu datang selama 2 hari dan hanya mengemas 6 kotak. Kemarahan meledak dalam diri saya dan saya meninggalkan apartemen lebih awal untuk menenangkan rasa kemalangan dalam diri saya. Saya perlu berbicara dengan Bapa atau dengan Tuhan saya. Saya perlu untuk turun dari tahta dan menempatkan Tuhan di sana. Saya perlu mengingat bahwa kunci kekuatan saya adalah dengan tinggal diam dan percaya pada Tuhan yang memindahkan gunung. Firman Tuhan mengatakan dalam Markus 11 ayat 23. Terkadang saya pun secara pribadi kita tidak akan terlepas dari situasi seperti ini. Kita akan berekspektasi lebih kepada orang lain. Bahwa orang lain sebenarnya adiknya yang hanya tinggal 20 mil dari apartemen orang tuanya bisa melakukan hal yang lebih, tindakan yang lebih kepada orang tuanya untuk membantu orang tuanya yang akan pindah dari apartemen itu. Dalam penjelasan cerita bahwa adiknya selama 2 hari hanya mengemas 6 kotak saja. Kalau kita pikir secara manusia, secara penilaian manusia, buat apa 2 hari itu hanya bisa mengemas 6 kotak? Sebenarnya di dalam 1 hari itu ada 24 jam. Tetapi terkadang saya secara pribadi bahkan kita memberikan ekspektasi itu kepada orang lain. Bahwa 2 hari itu sebenarnya lebih harus kita buat kepada orang tua kita dan lain sebagainya, kepada orang-orang yang sekitar kita. Yang Tuhan mau ajarkan kepada kita adalah bagaimana kita tidak melihat ekspektasi kita atau penilaian kita tidak bisa kita berikan, atau level atau standar kehidupan kita tidak bisa kita berikan kepada orang lain, apalagi keluarga kita. Yang kita bisa adalah Tuhan mau ajarkan bahwa diri kita terlebih dahulu untuk dilatih. Diri kita dulu, pemikiran kita, ekspektasi kita, paradigma kita berpikir menilai orang lain. Saya dulu yang akan dilatih dan akan diubahkan. Sehingga segala sesuatu, situasi yang tidak mengenakan, di sini dikatakan bahwa ketika dia melihat itu, mendapati situasi seperti itu, mungkin dia rasa jengkel kepada adiknya. Bertanya-tanya kenapa hanya 6 kotak selama 2 hari. Sebenarnya kalau 2 hari itu kalau kita lakukan dengan secara maksimal, tentunya itu akan selesai dengan cepat. Tapi yang Tuhan mau untuk kita lihat adalah bagi diri kita secara pribadi. Bahwa Tuhan mau melatih pribadi lepas pribadi kita untuk dapat berpikir dengan cara pandang yang lain. Di mana Tuhan mau melatih diri saya sendiri, melatih saudara-saudara yang ada di rumah untuk tidak membiarkan emosi itu timbul di dalam hati kita oleh karena perlakuan orang lain. Tetapi yang mau Tuhan ajarkan bahwa yang saya dapatkan di saat ini, di sini dikatakan bahwa bagaimana ketika emosi itu timbul di dalam hati kita, Tuhan mengajarkan bahwa harus tinggal diam. Dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi ketika ada di mana situasi kita akan merasa emosi dan lain sebagainya, ada tips, ada solusi dari Tuhan. Terkadang hal-hal seperti ini juga dirancangkan Tuhan untuk melatih kesabaran kita, untuk melatih emosi kita, agar kita dapat mengendalikan emosi kita, cara berpikir kita atau paradigma kita berpikir tentang orang lain. Dalam Yesaya 30 ayat 15, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ketika kita mendapati diri kita ada di posisi di mana mau merasa marah, merasa emosi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ternyata bukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan mau mengajarkan kita dapat melihat kedalaman diri kita untuk dapat mengendalikan, untuk dapat melihat
oh ternyata seperti ini, dalam kondisi seperti ini. Dikatakan kalau kita melihat dalam sisi yang lain, bersyukur oleh karena adiknya selama 2 hari itu, dia bisa membantu orang tuanya mengangkat 6 kotak. Nah itu kan tidak jadi masalah, karena sudah membantu, setidaknya dia sudah membantu mengangkat 6 kotak. Jadi beban itu berkurang. Mungkin yang diceritakan di tempat ini bahwa orang ini melihat dari sisi yang lain, sehingga dia menjadi geram, menjadi emosi. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan kita, kehidupan saya, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Bahwa Tuhan mau mengajarkan kita bahwa mari kita belajar merubah paradigma kita berpikir dan dapat mengendalikan emosi kita. Dengan cara apa? Yang dikatakan bahwa kunci kekuatan saya adalah dengan tinggal diam dan percaya pada Tuhan yang memindahkan gunung. Memindahkan gunung ini adalah memindahkan segala beban, segala emosi kita, ya. Segala apapun ya permasalahan di dalam kehidupan kita yang membuat kita memicu emosi untuk marah, untuk dapat bertindak yang tidak baik kepada orang lain. Tuhan berkata bahwa hanya tinggal diam saja, mengambil waktu ketika kita emosi, mengambil waktu, menjauhkan diri untuk mengambil waktu untuk bersaat teduh. Nah, di sini dikatakan bahwa dia perlu berbicara dengan Tuhan. Kita harus perlu berbicara dengan Tuhan. Entah itu kita membaca firman Tuhan, entah kita berdoa, di sanalah titik di mana kita akan mendapat solusi. Kita akan mendapat titik kedamaian, emosi kita bisa dapat dikendalikan, karena hanya itulah yang bisa mengendalikan emosi kita. Hanya kita bersaat teduh dengan Tuhan, ya, berdoa pada Tuhan untuk menyanggupkan saya, bahkan saudara-saudaraku yang ada di rumah ketika ada di situasi ya, di zona di mana Tuhan mau menguji kesabaran kita, di mana Tuhan mau menguji iman kita, bahwa ternyata Tuhan akan bekerja lebih dari apa yang kita doakan, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Jadi pelajaran di saat ini bahwa emosi tidak dapat menyelesaikan masalah. Tuhan mau agar kita dapat diselamatkan. Diri kita terlebih dahulu dapat diselamatkan. Melalui situasi ini, Tuhan mau mengajarkan kita semua bahwa mari kita mengambil atau kita mengubah paradigma kita kepada orang lain, entah itu di dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Mungkin tentu kita akan menjadi emosi ketika kita berharap kepada orang lain yang dekat untuk dapat membantu pekerjaan itu. Tetapi tidaklah mungkin bagi manusia untuk dapat mengerjakan semuanya. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena ada orang-orang seperti ini yang bisa membantu pekerjaan kita atau bisa membantu pekerjaan Tuhan. Setidaknya dia telah melakukan bagiannya. Setidaknya dia telah membantu orang tuanya mengangkat 6 box atau 6 kotak selama 2 hari. Mari kita mengarahkan pandangan kita pada pemikiran yang positif. Terkadang pemikiran negatif itu yang dapat membuat kita menjadi sakit dan lain sebagainya. Banyak penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena paradigma kita berpikir, oleh cara kita berpikir dan menilai segala sesuatu. Memaksakan diri kita untuk dapat mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak diri kita sendiri. Tetapi di dalam pekabaran firman Tuhan kalau kita belajar, sekali lagi dalam Filipi 12 ayat 13, karena Allah lah Tuhan yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan untuk membantu orang lain, baik kemauan untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam pekabaran firman Tuhan, Rasul Paulus mengatakan bahwa karena Allah lah yang melakukan di dalam kamu, mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, firman Tuhan yang sangat indah dapat menegur saya secara pribadi. Terkadang saya juga memaksakan diri kepada orang lain agar bisa melakukan sesuai apa yang saya inginkan. Nah, itu terkadang juga membuat saya menjadi stres kepada keluarga saya, adik-adik saya tentunya. Dan inilah yang menjadi pelajaran bagi saya secara pribadi. Jangan memaksakan sesuatu hal yang tentunya bukan menjadi porsinya keluarga kita. Itu yang akan membuat kita menjadi emosi dan menimbulkan dosa di dalam hati kita secara pribadi. Di dalam pekabaran firman Tuhan dikatakan, saya telah menemukan bahwa olahraga adalah salah satu metode Tuhan untuk memindahkan gunung, olahraga fisik dan latihan iman. Apakah Anda memiliki gunung dalam hidup Anda yang selama ini Anda coba untuk singkirkan? Mungkin ini saatnya meminta Tuhan menunjukkan apa yang
harus Anda lakukan, lalu percaya kepadanya untuk melakukan selebihnya. Jadi pekabaran firman Tuhan mengajarkan bahwa ketika ada di dalam situasi akan membuat kita menjadi marah, lakukan apa yang menjadi hal yang positif untuk menghindarkan kita menjadi emosi dan marah. Jangan biarkan standar kehidupan saya, kebenaran-kebenaran yang saya ketahui, adik saya atau kakak saya ingin seperti saya, tetapi mereka memiliki prosesnya masing-masing. Manusia memiliki jalannya masing-masing tentunya yang Tuhan telah tetapkan di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Sekali lagi, ambil waktu bersaat teduh dengan Tuhan ketika kita menjadi marah dan emosi. Lakukanlah hal-hal yang positif yang dapat menghindarkan kita untuk menjadi marah. Sebelum marah itu menjadi dosa di dalam hati kita, menjadi dosa terhadap Tuhan. Karena kita marah terhadap situasi, kita juga marah kepada Tuhan. Kenapa? Tidak berjalan sesuai dengan rencana yang kita telah tetapkan. Biarlah pekabaran firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, Tuhan menolong kita untuk dapat memindahkan gunung dalam hati kita, di mana Tuhan telah percayakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan izinkan untuk kita jalankan di atas dunia ini. Biarlah kiranya perenungan ini boleh menguatkan kita. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.